perbuatan mungkar itu adalah suatu maksiat yang memang secara akal itu ditolak oleh akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMA TV dimanapun berada, alhamdulillah pada Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di saluran yang cerdas menggerakkan. Seperti biasa, pada kesempatan ini di sesi Tadabbur Harian Ramadan kita dapat kembali bertemu. Dan telah hadir bersama saya Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat, Ustadz Lalu Mabrul MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Makin banyak ayat di Tadabbur ini, alhamdulillah semakin mengerti beberapa ayat ya kita. Jadi ini ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin. Ada pemirsa yang memberikan kesan lewat WhatsApp bahwa ini program yang menarik karena di saat dia sangat sibuk, dia tidak sempat tadabbur, ya cukup melihat podcast kita ini, Masya Allah. Nah sekarang ayat keberapa dari surat apa, Ustaz? Insyaallah kita akan membahas surat Al-Ankabut ayat 45. Wah ini 45 ini Indonesia emas ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BMH TV yang kami muliakan, alhamdulillah kembali terus nantiasa kita bersyukur pada Allah. Semoga dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain. Amin. Insyaallah kita akan mentadabburi surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah mengatakan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat, karena sesungguhnya solat itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullah akbar, dan ingat kepada Allah adalah sebuah mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Di dalam ayat ini mungkin kita akan bisa menggarisbawahi ada dua hal, Ustaz. Pertama adalah tentang Al-Quran. Iya. Kemudian yang kedua adalah tentang sholat. Di mana Al-Quran sebagai pedoman ini, ia yang kemudian merubah peradaban, yang merubah tatanan kehidupan jahiliyah dengan Al-Quran ini. Dengan turunnya pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, dari Al-Quran inilah merubah mindset, ya, lalu kemudian menjadi peradaban yang lebih baik, atau jahiliyah menjadi Islamiyah, kira-kira begitu. Ya. Minaz zulumati ilan nur. Nah, bukan minaz zulumati ilan nar. Betul. Apa tuntutan daripada Al-Quran ini kalau kita melihat di ayat tersebut? Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaik. Diminta untuk dibaca. Ya. Bacalah apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ini adalah Al-Quran. Kata-kata utlu, tala yatlu itu artinya adalah bagaimana mengikuti. Ya, mengikuti apa yang dibaca itu. Diyakini, dijalankan. Ya, mengikuti
diyakini tentunya, kemudian dijalankan, ya dipraktekkan, maka disitulah nanti kita akan mendapatkan keagungan itu, kebesaran itu. Ya. Jadi karena ada beberapa itu Ustaz, term membaca dalam bahasa Arab itu. Ada ikro, ya. Ada tilawah, betul. Ada tartil. Ya. Utlu ini sambil diyakini berarti. Ya. Kalau utlu ini disertai dengan mengikuti, mengerjakan. Jadi bukan hanya sekedar dibaca saja sebagai wawasan, bukan. Betul. Ya. Bukan hanya sekedar sebagai wawasan, tapi memang ada tindak lanjut dari hasil bacaan. Kemudian ayat yang kedua, perintah berikutnya adalah wa aqimis sholati lidzikri. Sebetulnya ini juga adalah bagian dari tindak lanjut dari bentuk tilawah tadi itu adalah mengerjakan sholat. Jadi kalau utlu baru ada tindakannya, belum utlu dia ya. Cuman ini memang mengambil poin yang besar begitu, pekerjaan yang sangat strategis dan prinsip sekali di dalam agama kita, itu adalah mengerjakan sholat. Bagaimana kita tahu bahwa sholat ini adalah rukun dalam Islam, ya, rukun dalam agama kita. Kalau seseorang tidak meyakini tentang kewajibannya, dia bisa kafir. Ya. Bahkan Nabi kita mengatakan al-haddu bainana wal kafir as-shalah. Jadi batasan kita dengan yang tidak beriman itu ya sholat itu. Mafhumnya kemudian kalau ada orang yang tidak sholat, ya perlu dipertanyakan, gitu ya. Karena dia adalah bagian daripada rukun. Nah, maka kalau dia bagian daripada rukun itu, tidak sempurnalah keyakinan tersebut. Imaduddin. Nah, itu bentuk dari tilawah tadi itu. Ada tuntutan untuk tindak lanjut, yaitu adalah mengerjakannya. Sholat. Nah, yang menarik berikutnya, kenapa ya kalau kita lihat secara apa namanya teks gitu ya, wa aqimis sholah li zikri, ya. Inna sholata. Jadi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, ya. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat ini akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sebetulnya kalau kita ingin lihat mafhum daripada ayat ini, idealnya gitu ya, kalau kita ingin menghindarkan diri kita dari dua pekerjaan yang tidak baik ini, keji dan mungkar ini, maka pekerjaan yang bisa kita lakukan adalah sholat itu. Nah, para ulama kita mengatakan apa sih yang dimaksud dengan keji? Ya, atau al-fahisyah itu. Keji itu adalah suatu maksiat yang cenderung yang cenderung diinginkan oleh manusia. Jadi perbuatan yang salah, tapi itu ada tuntutan ingin melakukan itu. Ada contohnya? Ya, seperti misalnya zina. Itu kan kecenderungan. Ya. Syahwat. Syahwat itu artinya kan kecenderungan, keinginan gitu ya. Nah, adapun perbuatan yang mungkar, perbuatan mungkar itu adalah suatu maksiat yang memang secara akal itu ditolak oleh akal itu, untuk tidak bisa diterima oleh akal, tapi tetap dia melakukan. Ya, bisa menyakiti dirinya atau melukai orang, membunuh. Itu kan sebetulnya secara naluri dia juga tidak bisa gitu ya. Akalnya tidak mendorong itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud kata-kata mungkar itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka untuk dapat terhindar dari yang keji dan mungkar ini, dengan kita melakukan sholat itu. Sholat yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan itu. Itu dia pertanyaannya. Pertanyaannya di sana. Tentu ketika kita menjalankan dengan penuh keyakinan, lalu kemudian terpenuhinya rukun dan syaratnya secara fikih begitu ya. Secara fikih rukun dan syaratnya kita jalankan, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat berapa? Surat berapa, Ustaz? Kedua. Surat kedua. Saya lupa ayat berapa, tapi bunyi ayatnya insya Allah mungkin Ustaz Imam juga hafal. Wasta'inu bis sabri was shalah
Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Kan begitu Ustaz ya? Ya, betul. Jadi kita diminta untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dengan dua cara, yaitu sabar dan sholat. Nah, Allah melanjutkan wa innaha lakabirah. Ternyata keduanya itu berat, berat. Perkara besar ya. Bukan perkara gampang. Iya. Jadi sabar itu bukan perkara gampang rupanya. Iya. Karena dia terus ya berlanjut sampai tidak ada batasnya gitu. Demikian juga wasta'in bisubri wasshalah wa innaha lakabirah, berat. Illa 'alal khasiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, apa indikator khusyuknya itu? Ya, itu juga. Seperti apa? Atau bisa khusyuk itu seperti apa? Nah, Allah mengatakan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang itu bisa khusyuk, ya. Orang itu sholatnya bisa benar. Orang itu sholatnya tidak riya. Orang itu sholatnya bukan karena keinginan pragmatis, gitu ya. Karena memang dia yakin bahwa mulaqu rabbihim. Dia yakin dia akan bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah ini kan banyak sekali nanti yang aspeknya begitu ya. Dia bertemu di hari kiamat dengan membawa amal-amalnya, karena keyakinan itulah yang kemudian betul-betul menjaga dirinya. Bukan hanya sekedar ketemu, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia juga akan dikembalikan. Urusan-urusannya itu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinannya akan bertemu dan semua amal-amalnya akan dipertanggungjawabkan dengan hakul yakin, itulah yang menghantarkan dia untuk khusyuk. Ya. Artinya sholatnya kemudian bukan hanya sekedar untuk menghilangkan beban atau kewajiban saja. Atau ikut-ikutan. Apalagi ikut-ikutan. Yang penting saya sudah sholat. Nah, bukan yang penting sholat itu, tapi kemudian bagaimana sholatnya betul-betul memang menghantar untuk itu. Nah, itu yang menjadi itu yang menjadi benteng ya. Ketika dia sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, semua amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, apalagi sholat ini juga yang pertama kali dihitung nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka betul-betul dia memperbaiki dirinya dalam sholat ini. Nah, ketika dia sudah memperbaiki dirinya dalam sholat, dia berusaha dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia dengan caranya menghindarkan dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar itu. Luar biasa. Tapi ini kalau pakai semacam sistematika akal manusia ini saja. Perintah pertama kan memang utlu, kemudian berarti diikuti ya. Betul. Apakah itu juga bisa kita pahami bahwa salah satu cara untuk menjadikan sholat kita tadi berpengaruh, artinya membuat kita bebas atau tidak tertarik dengan yang fasad dan munkar, itu kita juga harus intens melakukan tilawah. Masya Allah. Itu sebetulnya menjadi konsekuensi ya Ustaz. Jadi nggak bisa dipisah ya. Ya, karena kan bagaimana kita akan bisa lebih yakin begitu ya. Ya dununa tadi. Ya, kepada Allah SWT, sementara kita tidak membaca ayat-ayatnya. Nah, sementara keterangan-keterangan tentang Allah, tentang alam ini dan apa yang terjadi pada hari kiamat kan ada di dalam Al-Qur'an. Betul. Ya, kalau tadi Ustadz menyampaikan ada setelah utlu itu, memang ulama kita mengatakan itu adalah waul atof namanya. Ya, jadi penghubung langsung, memang tindakan konkret daripada tilawah itu adalah sholat. Itu tindakan konkret. Jadi setelah kita tilawah itu, maka ikuti hasil bacaan kita. Jadi kalau ada perintahnya di sana, di situ di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan dan seterusnya. Nah, satu di antara perintah yang paling besar di situ adalah sholat itu. Masya Allah. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Dan
ingat kepada Allah itu sebuah ibadah yang paling besar, zikir yang paling besar. Nah, sebagian ulama juga mengatakan sholat itu adalah bentuk daripada zikir itu sendiri. Ya, bahkan dia adalah zikir terbaik, zikir yang besar sekali, yang baik, karena di situ ada niat, ya, ada qaul, ada kemudian perkataan, ya, zikir ya. Kita mengucapkan, ada tasbih juga di situ, bahkan kemudian kita membaca-baca juga Al-Quran di sana, lalu kemudian juga ada gerakan-gerakan kita. Nah, jadi di dalam sholat ini adalah bentuk zikir yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nauzubillah ya, kalau kemudian kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pekerjaan yang paling prinsip ini justru kita sangat mudah untuk dilupakan oleh orang, apalagi dengan alasan kesibukan, apalagi dengan alasan pekerjaan, nggak ada waktu dan seterusnya. Itu kan sebuah ironis sekali ya. Nah, maka mudah-mudahan tentu dalam bulan yang suci ini Ustaz, mungkin terlalu ekstrim kita mengatakan ya yang lain bolehlah kita tinggal dulu begitu ya, ibadah yang lain, tapi sholat jangan sekali-kali ditinggal. Sesibuk apapun kita, situasinya, ya, kondisinya, maka sholat. Banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Sebagai bentuk konkret juga mi'raj kita kepada Allah ya sholat itu, menyambung hubungan kita kepada Allah ya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin itu kan. Jadi sholat itu adalah penghubung ya seorang mukmin kepada Rabbnya. Bahkan cara mendapatkan sholat ini sendiri kan ya Isra Mi'raj itu. Ya, betul. Nah, apakah ini ada korelasi? Mungkin saja karena untuk terus menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat itu Nabi kita menerima langsung bertemu dengan Allah, tentu dalam ada hijab ya. Nah, kemudian kita sebagai umatnya menyambung itu dengan cara sholat itu sendiri. Kira-kira demikian Ustaz. Ya, wallahu a'lam ya, mudah-mudahan kita juga betul-betul bisa merasakan ya kenikmatan sholat itu. Insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Lalu. Jadi pemirsa BEMA TV, kita pada akhirnya memberikan sebuah kesadaran, tuntutan dalam diri sendiri bahwa ternyata sholat itu bukan amal yang berdiri sendiri. Betul. Kalau sholat kita mau berkualitas berdasarkan rangkaian daripada ayat ini, memang kita harus interaksi dengan Al-Quran, bukan sebatas membaca dalam pengertian ya dilihat-lihat gitu ya. Tetapi memang ada sebuah upaya untuk memahami, meyakini, karena Al-Quran itu memang diturunkan untuk dibaca plus diyakini dan diamalkan. Maka ketika Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika kemudian wa aqimus shalah, itu menunjukkan bahwa sholat adalah bentuk konkret kesadaran seorang manusia untuk tunduk kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Betul. Masya Allah. Jadi pada puasa hari ini interaksi kita dengan Al-Quran perlu kita perkuat. Betul. Pada saat yang sama sholat jangan pernah ditinggalkan. Demikian, kita ketemu lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Dan jangan lupa terus dukung BEMA TV, channel cerdas menggerakkan, dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.